Indonesia ini bahasa Inggris bukan jadi first language. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi bahasa asing gitu ya, foreign language. Kalau di negara tetangga kita, bahasa Inggrisnya kan menjadi first language ya. Jadi biasanya itu kan digunakan kayak misal lagi meeting, lagi acara-acara penting itu biasanya sudah menggunakan bahasa Inggris kayak Malaysia, Singapura gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ya. Di Indonesia ini bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa asing gitu, bukan eh, bahasa pertama kita apa? Bahasa ibu ya, bahasa Indonesia ya. Kemudian bahasa kedua kita atau second language-nya adalah bahasa ibu gitu ya. Nah, untuk bahasa Inggris adalah foreign language atau bahasa asing. Sebetulnya udah diajarin ya dari zaman SD mungkin ya. SD, TK malah kalau sekarang ya TK udah mulai nih bahasa Inggris sudah diperkenalkan mulai dari numbers, kemudian biasanya benda-benda gitu ya yang biasa ditemui sehari-hari yang biasanya ini udah diperkenalkan juga nih. Nah, untuk kita nih mungkin yang generasi berapa ya sebelum-sebelumnya gitu ya, paling bahasa Inggris kan cuma diperkenalkan aja di sekolah juga ya, tidak dibahas sampai detail gitu kan. Kecuali teman-teman mungkin ngambil kursus bahasa Inggris. Jadi memang dimantapkan untuk melakukan conversation. Tapi kalau misalnya teman-teman pintar bahasa Inggris pun dan tidak ada lawannya gitu ya, tidak ada teman untuk sharing, untuk berbicaranya, ini juga sama nih. Agak sulit juga mempraktekannya. Paling yang bisa kita lakukan latihan bicara sendiri, bener nggak? Gitu ya. Nah, jarang banget kan kalau kayak misalnya gini deh waktu di sekolah, satu kelas mungkin studentnya 20 sampai 30 orang satu kelas itu ya. Untuk tampil ke depan mempraktekkan bahasa Inggris ini jarang banget, bener nggak? Sekalipun maju ke depan praktek bahasa Inggris, mereka sudah bikin konsepnya dulu, bikin outline-nya dulu tentang misalnya making a conversation misalnya gitu ya between student A and student B misalnya. Nah, antara student A dan student B ini kan nanti bikin dulu tuh catatannya ya. Nah, setelah mereka membuat catatan baru mereka tampil di depan kelas. Nah, yang mereka tampilkan apa? Yang mereka tampilkan adalah yang sudah mereka catat tadi. Jadi tidak secara langsung. Kadang jadi kalau misalnya ketemu bulenya langsung nih, karena kita yang grogi ya enggak mau ngomong apa ya? Kayaknya beda deh. Mungkin nggak sama bule misalnya kita lagi belajar gini. Halo, my name misalnya my name is Haris. What's your name misalnya gitu ya. Kan itu dari dulu sampai sekarang kayaknya itu ya. Bener nggak? Yang kita pelajari dari zaman SD sampai sekarang tuh. Halo, how are you? My name is and what's your name? And what's your name? Oke, thank you. Nice to meet you gitu ya. Selalu itu, bener nggak? Nah, di presentasi juga sama nih. Kurang lebih nanti akan ada namanya masih ingat gak nih yo yang dulu mungkin sempat belajar bahasa Inggris. Kalau di dalam presentasi kan ada 3 parts ya. Ada opening, ada body, ada juga conclusion. Nah, untuk opening ini biasanya cuma greetings, kemudian introduction, dan juga mulai nih masuk ke si topiknya gitu ya yang akan kita jelaskan di presentasi tersebut apa. Contohnya nih, misalnya untuk yang pertama greetings gitu ya di opening ini. Misalnya boleh menggunakan assalamualaikum atau misalnya good morning, good afternoon. Kemudian boleh juga misalnya contohnya gini. Good morning everyone. First, I want to thank you all for your presence in this meeting misalnya gitu ya. Itu untuk contohnya untuk ketika kita melakukan opening gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa perkenalkan diri atau misalnya kalian berdua gitu ya presentasinya, yang satu misalnya menjadi moderator, kemudian kalian sebagai presenternya. Ini juga sama nih. Jangan lupa temennya dikenalin gitu kan. Misalnya nih, before we begin, let us introduce ourselves. My name is Suci, and then here is my friend is siapa? Misalnya my friend is Rofiqul Huda misalnya gitu ya. And the man over there is Wahyu misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, jelaskan nih isinya atau apa sih topik yang akan kita bahas di dalam presentasi ini. Misalnya I would like to talk about apa gitu ya. Atau misalnya in this presentation we will discuss about, di dalam presentasi ini kami akan mendiskusikan tentang apa gitu ya. Oke. Itu yang di awal, di openingnya aja. Susah nggak sih? Susah nggak? Enggak ya, gampang ya. Gampang banget kan? Nah, nanti setelah opening selesai, masuk ke materi ini. Jangan lupa, kalau misalnya mau melakukan presentasi, materinya harus sudah disiapkan. Jangan sampai kita sebagai presenter
malah kita yang nanti nggak tahu apa-apa tentang materi tersebut. Jangan sampai kita sebagai presenter terlihat lebih apa ya. Jadi karena kita sebagai presenter kita harus yang menjadi seseorang yang lebih terlihat lebih pandai dibandingkan audiens kita. Jadi kenapa kita harus betul-betul menguasai materi tersebut. Jadi supaya itu nanti kalau misalnya kan biasanya suka ada tanya jawab ya. Nah, jangan sampai ketika kita ditanya kitanya nggak tahu apa-apa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Apalagi yang nanti urusannya dengan pekerjaan. Waduh, bahaya banget tuh kalau misalnya kita nggak bisa menjelaskan gitu ya. Nanti yang ada mereka kabur, mereka nggak mau join sama perusahaan kita. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena kan nama baik perusahaan kan ketika kita misalnya melakukan presentasi penjualan terutama gitu ya. Nah, ini kan ada di tangan kita gitu ya. Jangan sampai kita yang menghancurkan gitu ya atau menggagalkan tender tersebut gitu. Itu jangan sampai terjadi nih. Nah, kemudian setelah ini apalagi setelah materi dijelaskan, dari A sampai Z-nya itu harus betul-betul jelas ya. Kemudian nanti jangan lupa nih nanya sama audiensnya. Misalnya ada yang mau bertanya kah? Misalnya ini questions atau anybody would like to ask gitu ya ke si audiensnya. Siapa tuh mereka ada yang mau tanya atau mungkin ada penjelasan kita yang kurang dimengerti oleh mereka gitu ya. Jadi mereka mau tanya lagi. Dan di akhir jangan lupa nanti teman-teman kasih conclusion, ringkasan atau kesimpulan supaya mereka jauh lebih paham. Nih loh dari sekian panjang lebar yang sudah saya jelaskan intinya adalah apa gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kayak lagi menjelaskan produk misalnya menjelaskan produknya produk makanan yang apa ya? Makanan yang bergizi tinggi misalnya gitu ya. Nah, itu nanti di akhir atau di summary-nya kita kasih kira-kira apa aja nih keunggulan yang tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ini gitu ya. Ringkasannya gitu ya, kesimpulannya dari yang sudah kita jelaskan tadi gitu ya. Jangan lupa setelah selesai ucapkan terima kasih gitu ya. Thank you for your attention in this presentation misalnya gitu ya. I hope we will meet again in the other occasion misalnya gitu. Nah, itu boleh ya diucapkan. Oke. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman nih. Mohon maaf sebelumnya nih, yang belum dinyalakan kamera videonya silahkan dinyalakan. Nanti jangan sampai ketika ada verifikasi wajah dan juga nama, teman-teman nggak bisa terverifikasi dengan baik nih karena kamera videonya nggak nyala. Oke, dinyalain ya. Nggak apa-apa kok, semua juga kan sama kan dinyalain ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, untuk teman-teman yang mungkin pernah jadi customer service atau marketing atau apa ya, yang di dunia pekerjaannya itu langsung terjun ketemu sama si customer gitu ya kayak mungkin SPG gitu ya. Teman-teman mungkin pernah tahu ya atau pernah lihat SPG kan menjual produk ya langsung gitu kan. Nah di mereka juga nih biasanya apa ya produknya betul-betul hafal ya. Jadi bisa menarik minat si customer untuk membeli produknya gitu ya. Begitu juga dengan marketing, itu juga sama kan. Yang bisa kita contoh adalah gimana sih cara mereka menjelaskan, gimana sih cara mereka ngomong gitu ya, supaya kita juga oh ternyata cara bicara gitu supaya membuat si customer ini tertarik dengan produk yang kita jual ini gitu ya. Saya mau coba boleh yang mau menjadi volunteer silakan sebelum saya tembak nih. Yuk kita latihan bahasa Inggris sedikit aja openingnya aja. Oke, boleh ada yang mau sebelum saya tunjuk nih? Silakan. Wah, jangan dimatiin dong kamera videonya dong. Mau ditunjuk dimatiin kamera videonya. Jangan ya. Oke nih, saya mau coba ke siapa ya? Boleh nih ke Mbak Sang Ayu. Silahkan diaktifkan mic. Aduh, katanya kok gue ya? Nggak apa-apa ya. Latihan ya. Kita latihan bareng-bareng nih. Karena kalau untuk latihan bahasa Inggris ini, kalau teman-teman nggak dapat kesempatan itu memang agak susah. Nah, sekarang kesempatannya dikasih untuk Mbak Sang Ayu Putu Kembar. Silakan diaktifkan dulu Mbak mic-nya. Oke. Ya, udah ya. Halo. Salam Nah, kenal nih. Tadi ya, tadi udah saya jelaskan ya, untuk opening ada greetings, ada introduction, kemudian langsung masuk nih ke topiknya gitu ya. Silakan nih kasih contoh nih sama kita untuk eh, cara opening aja. mengha- Silakan. menghandle itu ya, menghandle customer gitu ya. No, yang tadi presentasi yang saya jelasin tadi. Presentasi menggunakan bahasa Inggris, openingnya aja.
Oke. Oke, Uh, silakan. Good morning. Morning. Good morning. Introduction. Perkenalkan diri. Bukan Okay. grogi. Silakan. Okay. So my name is Sayu. Oke. And, I was born lagi. Langsung I ke live at topiknya Bali. misalnya I would like to talk about misalnya boleh. Uh, Gimana ya? Gimana ya? Itu tadi udah kasih contoh. I would like to talk about silakan. Okay. I would like to talk about Apa gitu. Susah ya, Mbak? Susah. ngeblank. Ngeblank ya. Ngeblanknya karena apa coba? Karena grogi jadi ngeblank ya. Oke, makasih Mbak Ayu ya. Nanti kita coba ke yang lain nih. Yuk teman-teman, siapa lagi nih yang mau menjadi korban selanjutnya? Yang mau coba silakan. Yuk sebelum saya tembak, biasanya kalau saya tembak groginya itu lebih besar dibandingkan teman-teman yang mau eh, apa ya menyerahkan diri, nggak menyerahkan diri yang teman-teman yang mau sendiri gitu ya sebelum saya tunjuk gitu. Biasanya groginya masih bisa ke handle gitu. Tapi kalau ditunjuk kayak tadi biasanya tuh itu. Nah, jangan lupa ya masalah yang selalu akan ada ketika mau presentasi itu tadi grogi. Kalau tapi gimana ngatasinnya, Miss? Ngatasinnya kita harus latihan. Karena dengan latihan dan juga persiapan yang matang, biasanya rasa groginya nanti bisa diminimalisir. Jadi kita bisa handle gitu ya, dibanding kita tanpa persiapan. Nah, kebayang dong misalnya mau presentasi, nggak ada persiapan, kita nggak belajar materinya kayak apa. Terus tiba-tiba presentasi, wah udah ide itu pasti udah grogi ya kan. Terus blank juga, nggak tahu yang mau dibicarakannya apa gitu kan. Apalagi nanti kalau misalnya udah ada yang tanya, dan kita nggak bisa jawab, wah itu udah makin lagi tuh kayaknya rasanya pengen pergi aja gitu ya sejauh mungkin ninggalin presentasi itu. Nah jangan sampai kayak gitu terjadi, kan nggak lucu ya kita yang presenter kok kita yang nggak tahu apa-apa yang sampai kayak gitu. Ayo siapa lagi nih, Mas Haga mungkin boleh ya diaktifkan mic-nya, silakan Mas diaktifkan mic-nya. Halo, salam kenal Halo, Mas Haga. salam kenal Mbak. Oke, silakan untuk openingnya kasih contohnya ke kita menggunakan bahasa Inggris, singkat aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you to give me a chance to introduce myself. Oke, My name is Haga Ardianta Rigan. You can call me Aga. I oke, live in Medan. My oke, background is industrial engineer. oke, I'm good. graduated from University of Sumatera Utara. Ya, I'm I'm the first children. I have a sister. good. Sudah. Langsung masuk ke presentation, apa misalnya I would like to talk about apa misalnya gitu. Uh, Atau in this opportunity I would like to present apa gitu ya. Kalau misalnya untuk presentasi, tapi untuk introduction tadi Mas Haga udah bagus banget nih. action. Kalau untuk introduction udah oke banget sama greetingsnya udah dapet ya, greeting sama introductionnya. Nah nanti kalau misalnya ketika mau melakukan presentasi jangan lupa ya ada beberapa ekspresi kayak misalnya in this presentation we will discuss tentang apa, or in this opportunity I would like to present about bla bla bla, atau I would like, biasanya yang paling gampang ini I would like to tell you about bla 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 misalnya gitu ya. Udah sering Oke. udah sering komunikasi menggunakan bahasa Inggris mungkin Mas Aga ya. Ya, usually. Usually, ya. Oke, good. Thank you so much, Mas Haga. Oke, thank you. Saya mute lagi ya. Nah, teman-teman, kelihatan kan bedanya ya? Yang menggunakan bahasa Inggris mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya dan juga yang tidak. Ya, kalau misalnya kita sudah terbiasa, mungkin akan lebih mudah ya. Ketika misalnya kita diminta untuk presentasi, kata bosnya nih, Mutia, besok ada klien nih dari Australia. Kamu yang presentasi. Jangan saya dong Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, aduh nggak mau misalnya gitu ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi bagaimanapun tantangan yang diberikan oleh perusahaan, kita terima aja dulu, ya kan? Toh masih bisa kita pelajari, kita masih bisa belajar. Misalnya presentasi kan biasanya nggak dikasih tahu mendadak besok misalnya gitu ya. Biasanya untuk klien-klien yang dari apa orang asing, biasanya kan ada rentang waktu dulu nih.
minggu depan misalnya ada klien kita dari Australia atau dari Singapura misalnya gitu ya. Nah, kita kan bisa prepare gitu ya, bisa persiapan dulu nih kira-kira apa aja nih yang harus kita persiapkan, terutama materi atau tentang apa yang akan kita presentasikan nanti. Nah, ini dalam waktu persiapan ini teman-teman harus mempersiapkannya dengan baik, termasuk latihan. Emang kelihatannya klasik ya, latihan di depan kaca, direkam. Ternyata memang klasik gitu. Kayaknya itu mah udah biasa ngomong aja, tapi coba deh rasain. Manfaatnya nanti teman-teman bisa rasain sendiri. Karena ketika saya pun sebelum ngajar, sebelum ketemu teman-teman, saya juga sama melakukan persiapan. Karena tanpa persiapan, wah udah kacau nanti pasti. Saya nggak tahu nih nanti yang akan saya bicarakan ini apa gitu. Jadi that's why kita harus ada preparation. Good preparation sebetulnya ya. Jadi harus persiapan yang baik supaya nanti hasilnya juga baik gitu. Oke? Sudah jelas ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit teman-teman bisa aplikasikan. Ngomong aja dulu misalnya kayak gini. Hello, misalnya my name Yurman, I live in mana di mana gitu tinggalnya ya. My hobby is kayak gitu-gitu aja dulu itu melatih kok. Walaupun cuma kayak gitu itu udah melatih kok. Nggak apa-apa sedikit demi sedikit ya kan daripada nggak sama sekali belajar. Nanti kita nggak tahu sama sekali apapun tentang bahasa Inggris misalnya gitu. Apalagi nih udah dikasih tahu nih ada opening, di opening ini ada misalnya greetings, kemudian ada juga introduction, kemudian masuk ke topik. Nah ini dari tiga hal ini teman-teman bisa coba di rumah dilatih dengan menggunakan direkam di depan cermin silahkan gitu ya. Nanti kan kelihatan nih, oh iya tadi saya ngomongnya kayak gini ya misalnya gitu. Atau nanti mungkin nih kalau misalnya ini diupload ke YouTube nanti teman-teman lihat deh, oh tadi saya ngomongnya kayak gini ya misalnya gitu ya. Gitu, oke? Jangan lupa latihan ya, karena itu the best part gitu ya. Kalau untuk melakukan presentasi itu latihan itu wah itu harus betul-betul dilakukan ya. Hal yang paling important, paling penting harus dilakukan gitu. Oke? Silakan yang belum screenshot boleh di screenshot dulu, yang belum absen silakan absen terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Thank you for join this presentation with me. See you next time ya. I'm so happy and I'm so glad to have this presentation with you all. Oke, itu penutupan, contoh penutupannya kalau udah presentasi. Gitu, oke. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah maskernya dipakai ya. Oke, sampai jumpa. Salam progres. Terima kasih.